Jadi kita nggak mau pasangan dan anak kita sakit itu ada alasan yang jelas. Ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi dan akan mengganggu kehidupan dan pekerjaan kita kalau sampai mereka sakit. Beda kalau masih pacaran ya. Kalau kamu sakit, aku sedih. Wih, sedih. Sedih apanya? Yang sedih ya orang tuanya. Oke, kita lanjut lagi nerusin video sebelumnya. Yang masih pacaran jaim banget, sampai kentut aja ditahan-tahan, sampai sakit perut. Wah, gue nggak boleh kentut nih di depan dia nih, nanti dia bakal ngira kalau gue tuh nggak sopan. Nih, gue kasih tahu, lu udah nikah, yang ada lu tuh perang kentut. Balas-balasan siapa yang bisa ngeluarin kentut paling panjang itu dia yang menang. Makanya buat yang lagi pacaran itu jangan suka nahan kentut. Justru kalian harus latihan kentut karena keterampilan ini akan berguna nantinya. Gue tuh pernah curhat ke temen gue tuh bilang kalau gue tuh pengen jomblo lagi gitu. Temen gue kaget, wah parah lu bang, masa lu pengen punya pacar lagi gitu? Lah, siapa yang pengen punya pacar lagi? Gue pengen jomblo. Lu tahu artinya jomblo nggak? Jomblo itu hidup merdeka. Gue bisa main game sampai subuh, bangun siang, tidur jam berapa aja, makan jam berapa aja. Jam 2 pagi lapar keluar cari McD, pulang-pulang subuh, itu enak banget. Kalau udah punya anak, mana bisa. Lu harus tidur awal supaya besoknya lu cukup tenaga. Pagi-pagi bingung mau masak apa buat anak, lihat kulkas, celakanya bahan-bahan habis. Lu mesti pergi ke supermarket. Tapi kalau gue doang yang pergi, nanti takutnya gue salah beli bahan gitu loh. Kan banyak dari kita yang nggak bisa bedain antara jahe dan lengkuas. Akhirnya bini gue juga ikut. Nah, anak nggak mungkin ditinggal. Anak juga ikut juga. Padahal anak ikut itu kita harus bawa susu, camilan biskuit, pampers, tisu basah, bawain mainan buat di jalan, terus baju, celana, jaga-jaga kalau ngompol. Banyak banget, satu tas ukuran sedang itu buat anak 2 tahun. Itu pun kalau anaknya 1, kalau 2 beda lagi. Itu perlu sekitar 15 menit persiapan ya paling cepet. Tapi kan udah pakai pampers jadi nggak mungkin ngompol. Kadang-kadang bocor men. Pampers itu punya limit dan nggak mungkin tiap menit kita cek gitu loh. Nggak usah pampers penuh deh. Kalau anak jumpalitan nggak karuan, itu posisi pampers itu bisa geser. Pampers masih kosong itu bisa ngompol. Karena pampersnya sendiri posisinya tuh nggak bener. Gara-gara dia jumpalitan. Berak itu juga bisa bocor, men, jangan dikira. Berak kena jok mobil, mana anaknya dibersihin nggak bisa diem, bokernya keinjek-injek, lari sana sini, minta dipangku. Nah lo mati nggak lo? Gara-gara itu celana gue ikutan kena boker. Gara-gara itu juga kita yang mau pergi sekeluarga jadi pulang lagi karena gue harus ganti celana kan. Kan gue gak bawa celana ganti, yang bawa kan cuma anak gue doang. Pas udah beres, mau berangkat ke supermarket lagi, itu udah gak mood. Makanya gue kadang-kadang kalau otak gue lagi gak beres ya, gue tuh merindukan masa-masa gue jomblo dulu. Bisa gak sih gue tuh jomblo sehari aja? Gak usah lama-lama, sehari aja deh. Gue pengen menyendiri gitu. Anak dititipin ke tempat penitipan anak, istri ke tempat penitipan istri. Gue bukannya nggak bersyukur udah nikah, no, gue bersyukur banget punya anak yang lucu-lucu. Cuman harga yang dibayar buat membangun sebuah keluarga itu sangat menguras waktu, tenaga, uang, mental, psikologi, macam-macam. Padahal gue tuh baru 6 tahun. Tapi ada aja gitu masalahnya, seriusan. Nah, padahal orang tua kita tuh ngasuh kita tuh udah puluhan tahun loh, gimana? Hebat nggak mereka? Orang tua kita tuh hebat. Makanya orang tua itu lebih penting dari pacar, itu harus dicatat. Makanya kalau masih pacaran dan berantem sama pacarnya aja galau, ya elah, gue mau tukeran masalah malu. Makanya gue bilang secara teknis itu jomblo itu lebih damai. Ya ada plus minusnya sih, tapi yang terjadi adalah yang jomblo pengen dapat pacar, yang pacaran pengen nikah, tapi yang nikah pengen jomblo. Ya ini nggak semuanya sih, nggak semuanya ya. Tapi kadang-kadang kalau pikiran kita tuh udah bener-bener pusing gitu ya, rasanya tuh iri melihat kejombloan seseorang tuh. Kadang-kadang gue mikir kayak gitu. Tapi kalau masalahnya udah kelar, gue sangat bersyukur dengan adanya keluarga karena udah normal, udah bisa mikir gitu loh. Tapi jomblo bukan berarti buruk. Ya ada plus minusnya sih. Ya berbahagialah kalian yang masih jomblo. Jangan sia-siakan kesempatan sekali seumur hidup ini. Jangan berkecil hati. Kalian tuh kadang-kadang punya kehidupan yang diimpikan oleh semua suami istri yang udah punya anak, yaitu me time. Apalagi yang anaknya bandel-bandel gitu kan. Jomblo adalah masa-masa emas. Jadi setiap status itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita mau cari kekurangannya ya pasti ada. Tapi kalau kita mau cari kelebihannya juga pasti ada. Itu menurut gue pribadi. Mungkin yang lain bisa kasih pendapat, kita sharing pengalaman. Karena siapa tahu pengalaman kita beda. Biasanya yang sombong itu yang pacaran men. Suka ngeledekin yang jomblo, ngeledekin kalau jomblo itu nggak laku.
Kalau udah nikah dan punya anak, biasanya nggak bakal ngeledekin yang jomblo. Karena mereka tahu kehidupan jomblo itu lebih jauh dari masalah. Berani nikah itu artinya berani cari masalah. Masalah yang harusnya nggak ada di kehidupan kalian waktu kalian single, nah sekarang jadi ada. Bahkan nggak ada masalah pun diada-adain. Nah ini contoh. Waktu pertama kali dulu gue punya anak, masih jadi orang tua baru kan, karena abis lahiran. Anak gue lagi tidur, pampersnya penuh. Gue bilang ke bini gue, jangan diganti dulu, ntar kalau diganti malah bangun. Dia nggak mau tidur lagi ntar. Ini aku belum tidur nih, semalaman aku yang jaga dedek. Maksudnya ini mumpung dia bisa tidur, itu jangan diganggu. Biar kita bisa istirahat bentar lah, sejam-sejam kan lumayan. Gitu. Bini gue bilang, ya harus diganti lah, kalau nggak diganti ya nanti bisa iritasi, malah lebih susah lagi tidurnya gitu. Itu bisa jadi berantem loh itu. Nggak ada masalah aja ada-adain gitu loh. Ya itulah rumah tangga. Makanya kalian tuh bener-bener harus mikirin apakah gue emang harus nikah. Karena nikah itu sama dengan nyari kebahagiaan sekaligus nyari masalah baru. Tapi jomblo sama dengan dibully kalau di Indonesia ya. Tapi jomblo itu lebih damai. Ya sama-sama kena masalah sih. Karena nikah itu bukan cuma suka sama suka. Jangan juga nikah hanya karena merasa cocok. Cocok tuh artinya gini, gue mau nikah sama dia karena dia orangnya baik, belum pernah berantem gitu. Nah itu kok menurut gue kok agak bahaya ya. Itu artinya lu nggak pernah melihat sisi kelamnya, sisi buruknya, atau wujud iblis dari pasangan lu. Yang lu lihat cuman yang baik-baik terus. Nah itu mah semua orang juga bisa kali, kalau cuman menerima sisi baiknya. Tapi nggak semua orang bisa menerima sisi buruk dari pasangannya. Karena nggak ada orang yang nggak punya keburukan, pasti ada, namanya manusia kan. Celakanya ada orang yang pinter banget nyembunyiin keburukannya. Begitu udah nikah baru kebongkar. Nah itu bahaya. Nah ini catatan penting, gak ada yang bisa menyembunyikan sifat buruk dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama. Gak ada. Ini berlaku dalam segala hal, gak cuma dalam pernikahan. Tapi orang yang tinggal dalam satu asrama aja pun pasti cepat lambat akan tahu luar dalamnya teman-temannya gitu loh. Itu orang rese tuh gitu, pasti ketahuan. Gue juga sebenarnya termasuk orang yang gagal mengenal pasangan sih, tapi ya nggak gagal-gagal amat sih. Makanya gue bisa sharing soal ini, kalau ternyata mengenal pasangan itu penting banget. Cuman pas orang-orang pada waktu pacaran, mereka lupa sama yang namanya saling mengenal. Pas pacaran waktunya itu dihabisin sama yang happy-happy, ya jalan-jalan, pengen tampil sempurna di depan pasangan, memberikan yang terbaik, ya macam-macam. Mereka mengisi waktu mereka dengan kebahagiaan karena lagi seneng-senengnya, lagi anget-angetnya gitu kan. Ya itu nggak salah sih, gue juga pernah kayak gitu juga. Cuman jangan lama-lama jaimnya. Maksudnya saling jaim satu sama lain dan enggan untuk mengungkapkan sisi buruknya dan selalu ingin tampil sempurna di depan pasangan, ya bucin lah gitu pokoknya. Gue juga pernah jadi bucin pas ngerasain pertama kali punya pacar. Gue bucin banget zaman SMA dulu. Pokoknya waktu gue pacaran sama bini gue itu, gue udah ngantongin cukup banyak pengalaman. Kalau ternyata bucin itu salah, ya niatnya sih baik ya, niatnya ya pengen tampil sempurna. Tapi itu salah besar. Karena lu gak jadi diri lu yang sebenarnya. Bucin itu gak transparan. Mereka menyembunyikan sifat asli. Mereka itu adalah pembohong. Pokoknya jangan jadi bucin deh, karena setelah nikah kaget karena pasangannya makin lama makin berubah. Sebenarnya bukan berubah, tapi itulah sifat aslinya. Cuman sifat-sifat seperti itu tuh nggak pernah terungkap gitu loh, nggak pernah terekspos. Kalau menurut pengalaman gue, pacaran 1 tahun itu nggak akan cukup untuk bisa mengenal pasangan. Karena menurut gue 1 tahun ke bawah itu isinya happy-happy aja. Masih banyak toleransi, masih banyak mengalah, banyak pengorbanan. Coba deh 2 tahun ke atas, mulai kelihatan tuh ekor kalajengkingnya tuh yang siap untuk menyengat. Berkurang rasa toleransinya, nah itu kita baru bisa tahu tuh hal apa yang pasangan kita benar-benar bisa tolerir dan hal apa yang gak bisa ditolerir sama sekali. Nah lo, siap gak lo nikah sama orang kayak gitu? Seumur hidup lagi. Ya komitmen itu memang gampang diucap tapi sulit untuk ditunaikan.